Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi hari ini, saya menyapa Bapak, Ibu semua, saudara-saudara yang tentu sedang atau sudah mempersiapkan diri untuk melangkah di pagi hari yang indah ini. Saya ingin mengajak kita semua menghayati kembali kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan menjadi pedoman dan petunjuk dalam setiap langkah hidup kita di hari ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan bersyukur atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara, menjaga kami dalam tidur malam kami. Kini di pagi hari ini kami boleh bangun kembali untuk kami kembali berkarya seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Namun sebelumnya kami ingin memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kami bawa firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami hari ini sebagai pedoman hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, kitab Injil Markus, pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35. Dan penekanannya pada ayat 35 mengatakan demikian. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, membangun jembatan bukan tembok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yesus, tokoh yang diperkenalkan oleh penulis Injil Markus, adalah tokoh ilahi, di mana Allah yang sudah berinkarnasi dalam kehidupan manusia, dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dalam peristiwa kehidupan Yesus dalam pelayanannya, kehadirannya sebagai manusia tentu tidak terlepas dari latar belakang atau keluarganya. Karena biar bagaimanapun, sekalipun Markus tidak menulis tentang silsilah Yesus kelahirannya, tapi Markus mengatakan bahwa Yesus juga adalah manusia yang tentu punya yang namanya hubungan orang tua dan saudara-saudaranya. Dalam perikop bacaan kita hari ini, di sana orang banyak datang lalu kemudian mengatakan bahwa lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mencari engkau. Lalu Yesus mengatakan, siapakah saudaraku dan siapakah ibuku? Pernyataan Yesus ini bukan mau menyangkal akan orang tua dan saudara-saudaranya, tapi pernyataan Yesus ini ingin semakin membuka cakrawala wawasan kehidupan manusia, bahwa siapapun saja yang melakukan kehendak Allah, Yesus katakan dia saudaraku perempuan, dan dia ibuku. Artinya, dalam percakapan ini, Yesus ingin memperluas yang namanya pengertian atau arti dari sebuah keluarga Allah. Jadi istilah yang kalau kita mau pakai tema bacaan kita atau judul bacaan kita, membangun jembatan dan bukan tembok. Jadi apa yang Yesus katakan itu bukan penyangkalan, bukan juga ingin memisahkan antara orang tuanya Yesus dengan Yesus, antara saudara-saudara Yesus dengan Yesus pribadi. Tapi justru apa yang terungkap dalam bacaan ini ingin kembali melihat siapapun dia, kalau dia melakukan kehendak Allah, bagi Yesus dia saudaraku perempuan, dan dia ibuku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yang menjadi pernyataan Yesus ini akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Sebagai jemaat, kita juga adalah satu keluarga Allah, dan Kristuslah kepalanya. Suka atau tidak suka, ketika kita bersekutu dalam satu persekutuan, maka kita adalah keluarga Allah. Kalau kita keluarga Allah, maka siapapun dia yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia juga yang adalah
saudaraku atau ibuku atau saudara perempuanku. Itu yang dikatakan Yesus dalam pembacaan kita hari ini. Dan itu juga yang mau mengingatkan kita semua. Kalau kita sudah mengatakan siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia saudaraku perempuan, dan dia ibuku, berarti ada keterikatanan batin di dalamnya. Sekalipun bukan dalam hubungan biologis, tetapi dalam hubungan iman, bahwa mereka semua adalah satu keluarga. Dengan demikian, Yesus mau mengajak kita semua sebagai persekutuan jemaat, mari kita membangun jembatan, bukan tembok pemisah. Mari kita bangun persekutuan, bukan kemudian kita mau membatasi hubungan kita satu dengan yang lain. Mari kita membangun jembatan kasih, sehingga di dalamnya kita semua selalu merasakan sebagai satu keluarga, sebagai orang tua, sebagai saudara perempuan, saudara laki-laki, dan sebagai persekutuan yang indah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, alangkah indahnya kalau kita semua hidup sebagai satu keluarga. Karena kita pasti punya tanggung jawab untuk terus membangun jembatan relasi kita satu dengan yang lainnya, bukan tembok pemisah yang menutup hubungan kita dengan saudara kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku, kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaatmu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Sektor Nasaret, Oma Syarika Patricia Sengke Makelau, Opa Yose Martin Sengke, Sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, kemudian Bajem Sinar Kasih Cilodong, Ibu Alce Pangalo Tuone, dan Ibu Yohana Magdalena Alemos, Sektor Peniel, Ibu Maria Ana Suratia, dan Sektor Betel Bapak Reinhard Lekatompesi. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, orang-orang tua kami, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, sehingga mereka memperoleh kembali kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Sektor Bethlehem, keluarga Ibu Sri Yunani, keluarga Bapak Stefanus Rudolf Jamlai, keluarga Bapak Stefanus Adi Putra, keluarga Bapak Stefanus Tanamal, keluarga Bapak Stevenson Kalajukin, dan keluarga Bapak Subagio. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati jemaat-Mu, keluarga Bapak Deni Pangimanan, dan keluarga Bapak Ruli Pangalila. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini yang boleh mensyukuri berkat Tuhan atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Saudara Bagus Hendra Setiawan, Saudara Bagus Henry Setiaji, Ibu Kristina, Saudari Koce Aipasa, anak Daniel Simanjuntak, Bapak Cornelis Lain Saputi, dan Ibu Rohani Rama Butar-Butar. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan, majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berkati para diakan, penatua, dan juga para pendeta. Tuhan berkati relasi kami, berkati juga keluarga kami, pelayanan kami, dan juga karya kerja kami. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, unit-unit misioner, vikaris. Kami berdoa untuk BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan berkati semua unsur yang ada di dalamnya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pengurusan sertifikasi Depok 1 dan Depok Timur dan Pastori 1. Tuhan Yesus berkati tim kerja yang dengan upaya. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati setiap langkah-langkah upaya kami dalam penyelesaian sertifikasi Pastori 1 dan Depok Timur. Kami berdoa untuk persiapan pelembagaan sektor atau Bajem Sinar Kasih Cilodong. Tuhan Yesus memberkati segala persiapannya.
bahkan setiap program-program panitia yang akan disusun, dan biarlah semua mulai bekerja, dan kami percaya Tuhan Yesus selalu berjalan bersama dengan Bajem Sinar Kasih Cilodong yang pada akhirnya akan dilembagakan 3 tahun mendatang. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna. Tuhan Yesus berkati, baik para guru, kepala sekolah, para murid, pengurus Yapendik Triguna. Tuhan Yesus memberkati semuanya, khususnya dalam kehadiran di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi berkat dalam bidang pendidikan. Inilah semua doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.